Shalom, orang semanita selanjutnya kuliah di Sumatera HKBP Suratani mulai masuk kita ke acara pertanian kelompok tiba di hari Rabu 2 September 2020. Mari kita minta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai episode di dalam pertanyaan kita malam ini, yang tertulis dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara responsoria. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30
perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak salah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan 2 perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat penguburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, waras madita saluna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam Kejadian pasal 37 mulai dari ayat 23 hingga ayat 30. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia sudah saudara kita, darah daging kita.
Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita tentang Yusuf adalah hal yang sudah populer di tengah-tengah kita orang Kristen. Mulai dari sekolah minggu kita sudah sering mendengar cerita tentang Yusuf. Yusuf salah seorang dari anak Yakub, anak kesayangan Yakub. Karena itu dia diberikan hadiah yang indah, yaitu jubah yang indah, dan Yakub memperlakukan dia istimewa dari saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudaranya yang lain bekerja di ladang menjaga ternak mereka, kambing dombanya, tetapi Yusuf tinggal bersama-sama dengan ayahnya di rumah mereka. Tapi suatu ketika Yusuf disuruh ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya, mengetahui keadaan saudara-saudaranya di ladang, dan seketika itu saudara-saudaranya melihat Yusuf dan timbullah kecemburuan, iri hati. Akhirnya mereka berencana membunuh Yusuf. Dan pembunuhan ini mereka rencanakan setelah Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Di dalam mimpinya itu Yusuf menceritakan bahwasanya mereka sedang panen gandum, tapi semua jelai-jelai gandum saudara-saudaranya datang bersembah sujud di jelai gandum Yusuf. Dan itu menunjukkan seperti Yusuf akan memerintah saudara-saudaranya. Dan juga dengan adanya jubah yang indah yang diberikan ayahnya kepada Yusuf, timbullah iri hati dan mereka berencana membunuh Yusuf. Ketika Yusuf datang menghampiri saudara-saudaranya di ladang, mereka serentak dan sepakat untuk membunuh Yusuf. Tapi mereka mengatakan, baiklah kita lemparkan dia ke sumur tua yang tidak berisi air. Dan itu dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yusuf dimasukkan ke sumur yang kosong itu, yang tidak berair. Tetapi salah satu dari saudaranya mengatakan, itu yang bernama Yehuda, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Baiklah kita jual dia kepada saudagar yang lewat dari Midian. Saudagar orang-orang Ismail yang sedang lewat menuju ke Mesir. Dan dengan demikian mereka juga sepakat mengangkat Yusuf kembali dari sumur itu dan menjual Yusuf saudaranya itu kepada orang Mesir dengan harga 2 sikal perak, 20 sikal perak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang pada zaman dahulu di masa kuno, mimpi merupakan pengalaman yang menakutkan dan juga merupakan pengalaman yang menggembirakan. Apabila tanda-tanda ajaib yang diberitahukan secara rahasia dalam mimpi itu menunjukkan masa depan yang cemerlang, menunjukkan hal-hal yang kesuksesan, maka mimpi itu menjadi sesuatu yang menggembirakan kepada orang-orang tertentu. Di sebaliknya juga apabila arti dari mimpi itu adalah hal-hal yang menakutkan, masa depan yang suram,
masa depan yang tidak baik, maka itu menjadi hal yang menakutkan bagi orang-orang tertentu dengan ramalan dan mimpi itu. Yusuf bermimpi, dan pada mimpinya itu Yusuf menerima pengetahuan tentang masa depannya dan masa depan saudara-saudara. Masa depannya menyatakan bahwasanya Yusuf akan memimpin saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya akan tunduk kepada Yusuf. Dengan demikian, maka saudara-saudaranya menganggap bahwasanya Yusuf itu menyampaikan isi mimpinya mimpi kosong dan hanya merupakan sesuatu yang menimbulkan emosi dan tantangan bagi saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mereka menjual Yusuf tadi kepada orang Israel, orang Mesir, yaitu orang-orang Ismail, saudagar yang lewat dari Midian ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dijual dan dia menjadi budak belian. Dia yang tadinya anak kesayangan, dia yang tadinya yang bersama-sama dengan orang tuanya, tapi setelah saudara-saudaranya menjual dia, maka dia menjadi seorang manusia yang tidak mempunyai pengharapan lagi sesungguhnya sebagai layaknya seorang manusia, karena dia sudah menjadi barang komoditi, barang yang diperjualbelikan. Yusuf kehilangan kemerdekaan, dan Yusuf juga kehilangan masa depannya dari kasat mata manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di balik semua peristiwa Yusuf tadi yang sangat-sangat menyedihkan itu, sesungguhnya ada rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan Yusuf. Karena dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu, dengan peristiwa penderitaan yang luar biasa itu, dan bahkan dia direndahkan serendah-rendahnya hingga masuk ke dalam liang sumur kosong, dan bahkan dia kehilangan hak ajasinya, dia tidak merdeka, dan bahkan dari kasat mata manusia dia kehilangan masa depan. Tetapi di situ Tuhan berkarya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan senantiasa menyertai Yusuf, dan Yusuf terkenal orang yang takut akan Tuhan. Di setiap pergumulan hidupnya, di setiap perjuangannya itu, di setiap kesedihan-kesedihan yang dia alami, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap takut kepada Tuhan, dan dia menjaga semua perilaku dan perkataannya hanya memuliakan Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, kita masih mengingat setelah peristiwa Yusuf ini dijual, dia tiba di rumah di Mesir, dia dijual oleh orang Ismail ini lagi kepada Potifar, dan di rumah Potifar dia mendapatkan fitnahan dari istri Potifar. Tapi dalam semua peristiwa yang dia hadapi, dia takut akan Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun sesungguhnya di balik cerita penderitaan Yusuf ini Tuhan punya rencana bahwasanya Tuhan akan memakai Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, dan nantinya Yusuf benar-benar menjadi penolong bagi saudara-saudaranya ketika terjadi balai kelaparan. Saudara-saudaranya harus datang meminta pertolongan kepada bangsa Mesir, dan ketika itu Yusuf sudah menjadi raja. Yusuf penolong bagi saudara-saudaranya. Tapi yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang mau ditekankan oleh nats kita pada saat ini dalam pertanyaan ini, sesuai dengan topik minggu kita, dikatakan manusia tidak untuk diperjualbelikan. Di sini yang mau kita pelajari amal minang saudara-saudara, bahwasanya manusia tidak bisa diperjualbelikan. Manusia
manusia itu bukan komoditi yang bisa kita perjualbelikan. Manusia itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Manusia itu adalah mandataris Tuhan di dunia ini untuk melakukan rencana Tuhan. Apabila manusia berikan, maka manusia kehilangan hak ajasinya, manusia kehilangan kemerdekaannya, manusia kehilangan harkat martabatnya sendiri. Ketika manusia sudah kehilangan kebebasannya, kemerdekaannya, ketika manusia sudah kehilangan hak ajasinya, kehilangan martabatnya, tidak akan mungkin lagi dia mampu menunjukkan dirinya sebagai gambar dan rupa Allah. Karena itu jelas firman Tuhan di sini melarang adanya perjualbelian atau perdagangan kepada manusia. Manusia itu bukan barang atau harta benda, tetapi manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada zaman sekarang ini mungkin peristiwa seperti yang terjadi pada Yusuf sudah jarang kita lihat, tetapi kita mengetahui di zaman sekarang ini dengan banyaknya human trafficking, perjualbelian manusia, perdagangan manusia. Human trafficking ini itu manusia yang diperdagangkan atau yang direkrut, dikirim, atau mungkin ada penampungan orang-orang untuk dipakai bekerja ke luar negeri. Tetapi di dalamnya ada ancaman kekerasan dan bahkan semuanya human trafficking ini biasanya tujuannya eksploitasi terhadap manusia, karena sering ada pelacuran seksual, perbudakan, dan hanya menguntungkan satu pihak. Salah satu jenis kejahatan manusia yang melanggar hak asasi manusia yaitu perdagangan manusia. Di era sekarang ini perdagangan manusia tidak hanya sebatas pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tetapi perdagangan manusia itu sering dilakukan secara khusus kepada anak-anak dan juga perempuan. Perempuan dibuat menjadi pemuas seksualitasnya atau menjadi pelacur. Anak-anak dilakukan dengan kekerasan, bahkan mungkin juga dilakukan untuk pemuas seksualitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini benar-benar ditantang oleh firman Tuhan supaya jangan kita terlibat di dalam perdagangan manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena hal itu adalah merupakan suatu kekejian, kekejaman terhadap sesama, dan juga kekejian di mata Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan di dunia ini adalah gambar dan rupa Allah. Kita yang harus menguasai semua alam semesta ini. Manusia diberikan harkat dan martabat yang sama, baik anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Di negara kita Republik Indonesia juga sangat ditentang adanya human trafficking. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 jelas melarang human trafficking. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa sedihnya kehidupan manusia yang telah diperjualbelikan. Karena manusia yang telah diperjualbelikan itu tidak mempunyai kebebasan, tidak mempunyai hak ajasi. Kehidupan yang tidak mempunyai hak ajasi atau bahkan kehidupan yang tidak memiliki kebebasan, itulah kehidupan yang paling menyedihkan di dunia ini. Tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun yang bisa menolong dirinya,
tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan masa depannya, tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dia sudah terikat kepada orang-orang tertentu, dan keterikatan itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi bahkan kepentingan orang-orang tertentu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, marilah kita saling menghargai sesama manusia yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Marilah kita saling menunjukkan kasih satu dengan yang lain, dan jauhkanlah kebencian, dendam, iri hati, karena kebencian, dendam, iri hati senantiasa membuat orang buta dan bahkan akan berakhir kepada hal-hal yang jahat. Bahkan seperti yang terjadi dalam nas ini, kebencian dan iri hati itu membuat mereka melakukan kekejian, pembunuhan, dan di sini perdagangan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini, zaman yang semakin canggih ini, dengan banyaknya tantangan-tantangan yang boleh kita hadapi, baik yang nyata kita lihat dan bahkan yang tidak nyata, melalui realita dan juga dengan dunia maya yang kita hadapi. Kekuatan kita untuk menjaga satu dengan yang lain, kekuatan kita untuk menjaga anak-anak kita, kekuatan kita untuk menjaga saudara-saudara kita, ketika ada kasih dan juga di dalam persekutuan yang indah. Kasih itu membuat kita mampu saling menghargai, saling menjaga, saling memaafkan, dan bahkan jauh dari iri hati, jauh dari kebencian. Kasih itu membuat kita benar-benar menghargai satu dengan yang lain. Dan ketika ada kasih, disitulah kita mampu menunjukkan diri kita dan orang lain itu adalah gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi dalam nas ini kepada Yusuf adalah suatu pelajaran bagi manusia, yang walaupun memang di dalam rencana, dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf itu, walaupun dia harus menghadapi penderitaan dan penderitaan, Allah beserta dengan dia. Dan setelah itu peristiwa teofani, Allah menyatakan dirinya secara langsung kepada manusia tidak ada lagi. Tapi dalam penderitaan itu Allah berkarya. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan memelihara Yusuf, Tuhan mendampingi Yusuf, dan Yusuf juga takut akan Tuhan. Ini suatu kekuatan bagi kita amat bilang saudara-saudari, dalam setiap perjalanan hidup kita. Mungkin banyak penderitaan yang boleh kita alami, ketika kita setia kepada Tuhan dan senantiasa hanya berharap kepada Tuhan, Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, dan bahkan Dia mengangkat kita dari keterpurukan yang sangat dalam sekalipun. Dari lubang sumur itu, Allah mengangkat Yusuf menjadi orang yang tinggi, nomor satu di Mesir. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, mari berharap dari lubang yang sangat-sangat dalam sekalipun, dalam keterpurukan kita, dalam kerendahan kita, dalam kehinaan kita, Tuhan campur tangan dan mengangkat kita menjadi orang-orang yang hebat. Yusuf pejabat keras di Mesir karena campur tangan Tuhan. Lihat anak Minang, saudara-saudara, ikuti rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Kamu akan melihat kuasa Tuhan itu jauh melebihi kuasa dunia ini, dan di waktu Tuhan kita akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang indah. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Bapa,
yang menyertai kehidupan kami, yang memberikan kesehatan bagi kami, yang memberikan hari demi hari yang boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang memberikan firman bagi kami pada malam ini, yang menyegarkan iman kami, yang menyegarkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami mendengar Tuhan bagaimana hamba-Mu Yusuf yang menghadapi banyak tantangan, tetapi ketika dia setia kepada-Mu dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya, Tuhan tetap melindungi dia, Tuhan tetap menyertai dia. Di waktunya Yusuf mendapatkan yang terbaik dalam perjalanan hidupnya. Apa yang baik pada saat ini juga mungkin di antara kami banyak yang menghadapi tantangan yang sangat-sangat berat sekali, dan bahkan merasa hingga ke titik nol, titik yang terendah dalam perjalanan hidup ini. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, jikalau kami setia kepada-Mu di dalam setiap pergumulan hidup kami itu, Tuhan menyertai kami, Tuhan campur tangan dan akan menjawab pergumulan hidup kami pada waktunya. Kami akan melihat Tuhan Maha Hebat, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang menentukan semua perjalanan hidup kami. Bapa yang baik, biarlah setiap pengalaman hidup yang kami rasakan, yang kami alami, yang kami jalani, semuanya itu untuk menguatkan iman percaya kami kepada-Mu, dan semakin berserah hanya kepada Tuhan saja dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, semua jemaat KPP Sukatani. Dan kalaupun ada pada saat ini yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, kiranya Tuhan yang memberkati, menguatkan dan menumbuhkan mereka untuk menjalani perjalanan hidup mereka. Jadi kalau ada yang dalam pergumulan Bapa, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah campur tangan dalam setiap perjalanan hidup mereka, sehingga mereka hanya bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan pada waktunya akan memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang belajar dari rumah, dalam proses belajar mengajar, untuk anak-anak kami di KSD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Banyak masalah yang boleh mereka hadapi, tetapi kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memberikan semangat, pengharapan, kekuatan, dan kemauan untuk belajar keras bagi anak-anak kami, agar mereka bisa menata masa depan mereka bersama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk semua program yang boleh berjalan di gereja KPP Sukatani pada saat ini. Biarlah Tuhan tetap campur tangan, sehingga akan membuahkan buah yang indah dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi WD nomor 719 ayat 1 dan 2. Yesus
ubah nama masa di berbincang puji-pujian memateo di semua rohanan kehidupan balik Tuhan. Allah di dalam rohanan dapat pemulihan Tuhan. Bila dibalas apa nom Tuhan kehidupan menuju bersama Tuhan menjadi mendapatkan anani kuliah dari disukatan atau ngali Tuhan mau kami kami asa tepuk kami di dalam sentana bermasuk menuju bersama Tuhan menjadi dari Tuhan penolong bahkan kami kawan kami jadi dalam seperti itu buat semuanya pilih sukatan rumah masuk presiden berbunyi di Tuhan Hidayah taubat luangkan semangat konfusinya tidak asal mau penyakit kepada kasih Tuhan sudah Tuhan terus menjadi bahkan kelebihan Tuhan kekuatan dan mobil Tuhan kekuatan imun lalu menghadapi penyakit masa di negara Nyong corona penyakit corona asa untuk kami Tuhan mengalau penyakit ini pertahan kami di hidup kami kekuatan badan Tuhan asa untuk kami sehat terus sehat penyakit oleh Tuhan ke depanmu negara dan berdasar perusahaan dalam penyakit COVID-19 umat Tuhan jalan keluar dengan Tuhan dari mulai pemerintahan sakoman nama masuk namanya kebijaksanaan lalu mengambil keputusan pemerintahan tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya para menteri kabinet suami Tuhan lembaga pemerintahan lembaga negara sakoman nama kebijaksanaan lalu mengambil keputusan kalau sudah tenang Tuhan, kalau sudah komunikasi lalu menjalankan roda pemerintahan asas sendiri Tuhan soal borodoan karena nyom terus sinaka kebetulan terus sinaka kalau pembebasan kami berlaksanakan berdalam jaka kegiatan berukir bersama nasib di dekat pemerintah oleh Tuhan suami nang para pimpinan keagamaan terlebih Tuhan di kuliah HKBP sakoman Tuhan mengalihkan kebijaksanaan Tuhan di pimpinan HKBP sedia terlalu dari HKBP Tuhan sakoman masuk sedia pada komunikasi Tuhan lalu menjalankan pelayanan terlebih pelayanan di dapat dibutuhkan atau di seluruh Indonesia. Sahabat tolong nama tidak nama Yohanan pun kebijaksanaan asal sebutnya Tuhan orang berjuang siapa Tuhan pada Indonesia asal bukan boleh kamu sokan Tuhan dan kebutuhan ini orang siapa pun makin hidayah dapat menunggu siapa pimpinan siapa pelayan di negara oleh Tuhan dan menyuguhkan jaka pemerintah daerah atau menjalankan kebijaksanaan kalau sudah mereka masyarakat obat Tuhan nama Allah kebijaksanaan insiden pasung Tuhan asal seluruh Tuhan lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat negaranya oleh Tuhan menurutmu pasukan seluruhnya sudah ada keluarga terlalu Tuhan kata di kesukaran kemudian orang tua dia untuk kebijaksanaan hari Tuhan lalu bagi menunjukkan keenakan kepercayaan Tuhan asal dari mengalih pula hari Tuhan supaya untuk yang menang akan membuat Tuhan untuk bertahan di Tuhan membuat Tuhan dari bilang apa siapa itu sudah malah pokok yang kena hari ini di tolong Tuhan pas-pas presiden pakai nasi Tuhan pakai kita kali kami pertahanan presiden asal pakai kita kali nasi Tuhan dipakai presiden lah komisi pasangan Tuhan menjadi mari dihijau tolong presiden soalnya kami bekas sekolah Malaysia perguruan tinggi satu
pendidikan yang paling rendah, masing-masing presiden, asal di dalam proses pelajaran presiden Tuhan, berdasarkan keserohan, lewat isuk presiden Tuhan, terlimudiakan Bijaksana yang memberi kesalahan Tuhan, belajar presiden dan sendiri, belajar dengan jarak jauh, pakai internet dan Tuhan. Masuk-masuk, isu presiden Tuhan, telah mengikuti persejalan dan persejalan. Mau yang Tuhan pas-pasan hari lalu, yang tolong nari, pas-pasan hari yang ketiga nari, asal luka pahayaan nari, 40 Tuhan, asal ini pengajaran Tuhan, mudah kami 40 Tuhan, tahu sangat pembuat menjadi. Jadi pertama lagi, pas-pasan di sini dia kawan asal tolong berdasarkan kami bersobat menulis pasangan pokok maaf ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan lagi sisa Musa Panggilan Tuhan alam budak menyasar korong Tuhan maka sama keluarga Tuhan Yesus Kristus tanya umat yang nanya amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 770 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukan lagi kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.